Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang subnetting atau netmask. Tampaknya banyak teman-teman yang belum terlalu mengerti tentang subnetting netmask ini. Contoh di konfigurasi jaringan kita ini di laptop, di komputer saya, kita bisa lihat konfigurasinya menggunakan perintah ifconfig. Di perintah ifconfig ini ada informasi banyak sekali tentang konfigurasi jaringannya. Di sini kita bisa lihat untuk interface ENP3S0 itu Ethernet kebetulan. IP address-nya adalah 192.168.0.10, netmask-nya 255.255.255.0. Di sini ada broadcast address 192.168.0.255. Di sini juga ada konfigurasi IP versi 6 dengan prefix 64. Kemudian di sini ada MAC address dari Ethernet-nya dan macam-macam. Tapi inti untuk konfigurasi jaringan terutama yang ini. Oke, IP address versi 4, netmask, broadcast address, IP versi 6, prefix. Netmask 255.255.255.0 bisa juga ditulis menjadi 192.168.0.10/24. Itu artinya sama. Jadi 192.168.0.10/24 dengan 255.255.255.0 netmask sama. Pertanyaannya, mengapa angkanya seperti itu? Mengapa kode-kodenya demikian? Pada zaman dulu kala, dan herannya masih juga diajarkan sampai sekarang, kita sering mengenal IP address kelas A, B, C, D, dan sebagainya. Pada hari ini teknik itu tidak digunakan lagi, itu hanya sejarah. Baik, untuk melihat lebih dekat, ada baiknya menggunakan wiki saya di sini, LMS onocenter/wiki, masuk ke TCP IP internet layer. Jadi TCP IP internet layer di LMS onocenter ORID/wiki, lihat ke bagian agak bawah. Ini banyak sekali pilihannya. Kita masuk ke bagian, mungkin untuk yang lama kita bisa lihat kelas-kelasnya di sini. Oke, saya akan langsung loncat ke kelasnya. Nih, ada kelas A, B, C. Saya besarkan biar agak enak. Di sini ada kelas A, B, C, D, E. Jadi IP address sebetulnya bentuknya binary dari 0 sampai 31. Kelas A adalah yang digit depannya 0, kelas B adalah digit depannya 10, kelas C adalah 110, kelas D adalah 11110, kelas E adalah 1111. Ini buat eksperimental. Dan perhatikan di kelas A ini ada dibagi dua, semua dibagi dua, ada network ID dan host ID. Di sini kelas A network ID-nya 8 bit, host ID-nya sisanya. Kelas B network ID-nya 16 bit, host ID-nya sisanya. Sementara kelas C network ID-nya adalah 24 bit, sisanya host ID. Ekivalennya kira-kira dengan kode area lah. Network ID itu kode area, host ID pesawat telepon kalau di jaringan telepon, kira-kira seperti itu. Cuman kelas A, B, C ini sudah tidak digunakan lagi karena kita sudah kehabisan IP address. Konsekuensinya kita menggunakan teknik pembagian yang lebih presisi lagi. Ini hanya 8, 16, 24. Itu adalah angka-angka slashnya tadi, slash 8, slash 16, slash 24. Untuk mengerti slash yang lebih detail, kita bisa turun ke bawah. Oke, ini ke bawah lagi, yes.
Oke, ada di bawah sini. Nah, ini dia. Subnet mask. Ini kita kasih lihat di bawah ini. Ini IP address bisa ditulis dalam bentuk binary. 192.168.80 adalah 11.0.168.10.10.10.10 dan 8 adalah 00000100. 9 belakangnya berubah 00001001 10 dan seterusnya berubah. NetMask kalau kita perhatikan 255 adalah 18 bit, 255 lagi 18 bit, 252 adalah 11111100. Kalau kita menggunakan NetMask seperti ini, kita operasikan fungsi N, yang menjadi network ID adalah yang bold. Ini network ID, sementara sisanya di belakang ini adalah host ID. Jadi networking ID-nya ada beberapa, ada yang 8, 9, 10, 11, itu network ID semua. Tapi network ID-nya adalah yang ini semua nih. Yang bold itu. Nah, dengan notasi slash, kita bisa nulis slash seperti ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini semua urusannya karena fungsi N antara NetMask dengan IP address. Oke. Kita bisa lihat di sini kalau satunya ada 30, kita bisa membuat slash 30 dengan dinotasi desimalnya 255 255 255 252. Kalau angka satunya ada 29, nolnya 3 di belakang, kita nulisnya slash 29, notasi desimalnya adalah 255 255 255 248. Kalau angka satunya 28, kita tulis slash 28, desimalnya 240. 27, 24, 224, 26, 192, 25, 128, 24 adalah 0. 23 adalah 255, 255, 2540, 22, 255, 255, 2520, dan seterusnya. Kita bisa melihat berbagai notasi ini di bawah ini. Oke, jadi 30 adalah 252, 248, 240, 224, 26, 192, 25, 128, 24, 0. Ini dikenal dengan kelas C. Kemudian 23, 255, 254, 22, 225, 252. Di sebelah kanannya adalah jumlah mesin yang ada di bawah subnet itu, jumlah pesawat telepon lah di bawah subnet itu. Pertanyaannya, kalau saya sedang memberikan soal ujian, seringkali saya suka iseng menulis, mungkinkah subnet 255, 255, 255, 252? Oke, orang mulai pusing. Sebenarnya mungkin. Kalau 248 bisa, 240 bisa, 224 bisa, 192 bisa, 128 bisa, dan 0. Angkanya hanya sedikit, 255, 252, 248, 240, 224, 192, 180. Angkanya sekitar itu. Ini kalau di sini ulang lagi nih ya. 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, 0, dan seterusnya, dan mengulang. Kadang-kadang saya tanyakan, mungkin nggak NetMask-nya 255, 255, 255, 32? Kelihatannya kan binary banget 32. Jawabannya tidak bisa. Kalau 255, 255, 255, 64 juga tidak bisa. 255, 255, 255, 48 misalnya tidak bisa juga. Kenapa itu tidak bisa? Karena notasi binary-nya seperti ini nih. Perhatikan notasi binary-nya. NetMask adalah 1 semua dan di belakangnya 0.
Ada yang nolnya 2, nolnya 3, nolnya 4, nolnya 5, nolnya 6, 7, nolnya 8. Oke. Kalau nolnya 2, 252, nolnya 3, 248, nolnya 4, 240, nolnya 5, 224, nolnya 6, 192, nolnya 7, 128, nolnya 8, 0. Ini kita bisa lihat nih strukturnya seperti ini. Kenapa strukturnya seperti ini? Karena pada dasarnya dia untuk membagi mana yang menjadi network ID, mana yang menjadi host. Ini hostnya ada 2 digit. Ini network ID, sebelah sininya host 3 digit. Ini network ID, sebelah sininya host 4 digit. Jadi antara network ID dan host, ini network ID 1, hostnya 4. Mengapa 1? Karena kita akan melakukan fungsi AND antara netmask dengan IP address. Oke, kita ambil contoh ya. Oke, misalnya 192, 168, biar kelihatan angkanya, misalnya 252, 100. Oke, kita lihat fungsi kita supaya gampang menggunakan ini. 192 ini kalkulator saintifik. 192 adalah 11, sisanya 0, 8 digit. 11, 12, itu agak 4 titik. Oke, kita ganti 168. Oke, 168 adalah 1010, 103 kali. 1010, 1, itu agak titik lagi. 252 adalah 14 biji, 1100, 1234, 1100. Sekarang 100 adalah 0110, 0100, 0110, 0100. Oke, sekarang kita misalnya ingin /24 yang gampang. /24 adalah 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, titik, 2/4, 2/4, titik, 2/4, 2/4. Ini /24. Jadi ini kalau ditulis dalam binary adalah kalau ditulis dalam binary 255 titik 255 titik 255 titik 0. Kalau dalam bentuk slash adalah /24. Mengapa /24? Ini /24 karena kita hitung angka satunya ada 24 ini. 8 tambah 8 tambah 8. 8 3 kali itu 24. Sekarang kita lihat fungsi kalau di N kan, ini saya buang dulu. Saya N kan. 1 dengan 1 di N 1. 1 di N 1 1 0 0 0 0 0. Oke. 1010 1000 itu hasil fungsi N. 1111 1100 itu hasil fungsi N. Nah, sekarang karena di netmasknya kosong, maka ini hasilnya adalah kosong semua. Oke. Yang kita kenal di sini ini adalah network address. Oke. Kita lihat dalam binary-nya 192, desimalnya 192 168. Ini 252 0. Jadi network address-nya adalah 192.168.252.0. Kemudian 100 itu apa? 100 adalah device-nya, pesawat teleponnya lah kalau dalam bahasa Telkom. Jadi 192.168.252.0 itu network address, 100 adalah pesawat teleponnya.
pesawat teleponnya bisa 100, bisa 1, 2, 3 sampai 254. Nah, ada dua address yang tidak dipakai. Yang pertama adalah kalau kosong semuanya, di pesawat teleponnya dikosongin semua, itu kita alokasikan sebagai network address. Dan ada yang satu semua, atau ini ditulisnya 192 168 252 255. Kalau ini biasanya disebut broadcast address. Jadi broadcast address, jadi ujung paling bawah adalah 0 semua, itu kita sebut network address. Ujung paling atas 1 semua kita sebut broadcast address. Fungsi broadcast address adalah untuk broadcast. Jadi kalau kita ingin mengirimkan paket di mana semua device atau komputer di jaringan itu mendengarkan, maka itu disebut broadcast address. Jadi kalau kita ping ke 192.168.252.255, semua device harusnya respons. Oke, kita percobaan di sini. Coba ping 192.168.0.255. Ups. Do you want to ping to broadcast? Tambahin minus B. Bahwa itu ke broadcast address. Jadi ada, ini kebetulan yang respon cuma 1, cuman di jaringan saya cuma ada 1 yang hidup. Jadi hanya 254 yang merespons, padahal kita pingnya ke 255. Jadi hanya 254 yang respons, sebenarnya yang lainnya belum respons karena ini pagi hari, belum ada komputer yang hidup. Oke. Tapi yang menarik di sini adalah waktu ping ini harusnya kan 255, yang respon 254. Jadi itu yang aneh. Oke, tapi itu bukan aneh sih, karena memang saya ping ke broadcast address. Oke, jadi itu fungsinya broadcast address. Network address adalah memberitahukan kode areanya, kira-kira kalau dalam bahasa pesawat pun ada kode areanya. Jadi kode areanya adalah yang ini, 192.168.252.0. Itu kode areanya. Oke, mari kita ganti ininya, apa sih namanya, netmasknya. Misalnya netmasknya saya bikin tuh agak supaya kelihatan agak beda dikit ya, atau gini lah. Nih, oke, sekarang berbeda. Jadi netmasknya bukan lagi /24 tapi 8 tambah 8 tambah 8 16 tambah 4 20. Jadi di sini 20. Oke. Network addressnya adalah 00 000. Oke, sekarang kita lihat berapakah itu dalam bentuk desimal. Oke, mana kalkulatornya ini? Nah, ini dia kalkulatornya. Sekarang saya rubah binary. Tuh waga 4, tuh waga 4. Jadi 14 kali 0000. Kita lihat dalam bentuk desimalnya. Desimalnya adalah yang ini nih, 240. Itu desimal. Jadi binary-nya 111100, desimalnya 240. Jadi di sini sudah bukan 255, bukan 252 lagi, tapi jadi 240.0. Itu adalah network addressnya sekarang. Jadi walaupun IP addressnya sama, network addressnya bisa berbeda tergantung netmask yang digunakan. Perhatikan di sini netmasknya sudah saya ganti slashnya 20 ya. Tadi /24. Waktu /24 network addressnya masih 252. Pada saat saya menggunakan /20, network addressnya berubah jadi 240. Diambil dari mana? Dari sini. Ini dapat dari mana? Ini adalah hasil fungsi N antara IP address dengan netmask. IP addressnya 252 adalah 1111100, di N dengan netmasknya 11110000. Hasilnya adalah
111110000 dalam bentuk desimal ada 240. Sekarang pertanyaannya, broadcast address-nya berapa? Broadcast address-nya akan terjadi pada saat ini semuanya belakangnya 1. Jadi broadcast address-nya adalah 255. Jadi kalau ini dikasih angka 1 semua, belakang ini 1, belakang ini 1. Jadi ini 18 biji, 18 biji. Ini 255. Jadi hati-hati. Di sini network address-nya 192.168.240. Broadcast address-nya kayak broadcast address kelas B, kayak /16. 255 belakangnya 192.168.255 itu broadcast address-nya. Coba kita ambil yang lebih ekstrim. /16 adalah 1, 2, 3, 4. Jadi angka satunya 16 biji. Jadi di sini angka satunya ada 16 buah, 8 bit 16. Kalau di N dapat 192.168. Ini network address sekarang jadi lebih sederhana. Tuh, agak 4. Yang ini kosong. Broadcast address-nya berapa? Yang 0 jadi 1 semua. Broadcast address-nya 255. Sama dengan yang /20. Tapi beda. Dari sisi network address-nya beda. Jadi broadcast address bisa menipu, network address bisa menipu. Hati-hati, kita harus jeli terhadap slash-nya ini. Ini yang menentukan di sini, ini yang menentukan mana bagian network, mana bagian host. Fungsinya apa? Makhluk-makhluk ini antara network address dan host ini akan bermanfaat pada saat routing, pada saat kita melakukan routing. Mungkin routing akan saya bahas di kesempatan lain, tapi ini sangat berfungsi sekali pada saat routing. Untuk melihat sedikit tentang routing, kita bisa lihat di sini. Root min n. Jadi root min n kita bisa melihat. Oke. Untuk tujuan ke mana, lewat mana, net mass-nya berapa. Tujuan ke sini, misalnya yang ini, gateway-nya kemana, net mass-nya berapa. Ini menentukan nih, net mass ini menentukan. Jadi ini juga lewat interface mana. Ini akan terasa kalau kita punya beberapa interface. Jadi untuk interface ini, network address, ini yang ditulis di sebelah kiri ini network address. Ini network address. Di sini net mass. Jadi untuk tujuan ke network address mana, lewatkan interface mana, kalau net mass-nya kayak gini. Jadi pada saat paket akan dikirim, dia melihat tabel routing. Ini paket itu masuk kategori yang mana? Untuk kategori network address yang ini, lempar ke interface yang ini. Lewat gateway yang mana? Untuk 000, NAS-nya 000, yaitu semua komputer di seluruh dunia, lewatkan ke gateway yang ini. Demikian, mudah-mudahan memberi gambaran sedikit tentang apa itu netmask dan routing. Baik, di 3 hari 4 hari yang lalu ini saya dapat komentar ternyata dari teman lama ini, Bino Utomo. Ini teman lama banget. Kita pernah sama-sama berjuang membangun internet di awal-awal internet dari ITB ke Malang dan sebagainya. Sekarang beliau ada di Jogja. Beritanya sederhana aja sih, Bosch. Mohon bikin satu video pengantar tentang mengapa routing. Ternyata banyak banget yang bikin jaringan berbasis bridging. Memang bridging itu gampang sih, cuman performance jeblok. Bahkan belum lama ini saya nemu orang yang membangun wireless network full bridging satu kota, padahal BTS-nya banyak untuk layanan hotspot dan sebagainya. Ini gila ini sebenarnya. Oke, mungkin saya harus kasih gambar bentuk inilah pinta.
Moga-moga nggak crash. Suka crash ini Pinta ini, parah banget. Oke. Kalau kita punya banyak wireless, oke. Ini punya banyak wireless, ini wireless, ini wireless, ini wireless, ini jaringan LAN. Nih kita bikin ada LAN-nya, ada wireless segala macam. Ini ada LAN, ini ada LAN lagi, di mana gitu ya. Ini wireless, ini klien nempel ke wireless ini. Saya bikin klien kecil-kecil lah. Ini kliennya kecil-kecil, nempel ke sini, nempel ke sini, nempel ke sini. Oke. Jadi ini nempel, ini nempel, ini nempel, ini nempel. Terus di sini nyambung ke LAN, nih nyambung ke LAN. Di sini ada yang nyambung ke LAN yang ini nyambung ke LAN yang ini nyambung ke LAN yang ini, dan sebagainya. Oke. Bayangkan konsekuensi bridging itu apa? Bridge adalah semuanya akan melihat semua. Jadi misalnya ini disambungkan, dua switch disambungkan. Jadi bridge itu bentuknya sederhana aja sih. Mungkin saya kasih gambar pakai ini aja ya, pakai GNS3 biar kelihatan bridge sama router bedanya apa. Ini saya nggak akan simulasi, tapi saya kasih lihat gambarnya aja. Mudah-mudahan jalan nih. Oke. Di sini ada switch, ini pada dasarnya bridge, dan sini ada router. Oke, sekarang kita punya jaringan LAN beberapa biji, kita pasang switch. Switch. Oke. Dan ini kita sambungkan satu sama lain. Terus ini sambungin lagi. Saya sambungin lagi. Terus ini saya sambungin lagi. Sambungannya sembarangan aja sih. Portnya bisa mana aja. Dan ini berlaku buat WiFi. Kalau kita punya access point WiFi, juga gini. Artinya apa? Semua komputer yang di sini akan bisa dengar apa komunikasi yang ada di sini, akan bisa dengar komunikasi yang ada di sini, akan bisa dengar komunikasi di sini. Semuanya bisa dengar satu sama lain. Itu bridge. Ciri khas bridge itu. Jadi semua akan bisa dengar semua. Jadi semua yang tersambung dalam bridge bisa dengar satu sama lain. Akibatnya apa? Kalau yang ini transmit, ngirim data, di sini ngirim data juga, tabrakan semua nih urusannya nih. Jadi kalau di sini ada komputer, misalnya saya punya komputer ya. Di sini ada PC. Di sini ada PC. Oke. Di sini PC sambungin sini. Di sini saya sambungin juga ke sini. Artinya apa? Saya tambahin lagi lah PC-nya biar ada PC rada banyakan lah. Rada boros PC. Atau nggak dinyalain. Kalau nyalain baru puyeng kepala banyak. Oke. Jadi kalau di sini ngirim data, di sini mau komunikasi ke sini, si ini dengar juga. Itu bridge itu. Kacau itu bridge itu. Jadi kalau dia ngirim data ke sana, sini bisa dengar, sini bisa dengar. Kalau bridge-nya kayak di WiFi, wireless, itu kedengaran semua. Kalau kita pakai switch, mungkin yang dengar hanya ujungku, yang dilewatin aja bisa dengar. Yang nggak dilewatin nggak dengar. Tapi kalau WiFi kacau, WiFi semua dengar. Jadi WiFi semua dengar. Akibatnya kita jadi dengar banyak sampah yang tidak dibutuhkan. Akibatnya kalau kita mau transmit, kita mau ngirim data atau nerima data, kita harus nunggu yang lain sampai berhenti, diem, baru kita bisa jalan jaringannya. Ini yang masalah besar kalau kita bikin jaringan pakai bridge semuanya. Oke. Jadi kalau kita pakai bridge semuanya, ini kalau switch ini masih bisa ditolerir ya. Coba. Kalau saya ganti nih ya, switchnya saya ganti semua. Kalau switch hanya ujungku yang dilewatin aja bisa dengar. Kalau yang parah tuh yang ini nih. Hub. Nah, itu bridge beneran itu. Hub tuh parah banget. Jadi ada dua, ada switch, ada hub. Kalau hub semua dengar. Dan hub bagus banget buat ini ya. Buat nyadap segala macam enak banget. Jadi kalau mau nyadap pakailah jaringannya pakai bridge.
Ini saya sambungin sembarangan aja nih. Nah kalau udah kayak gini, kedengeran semua. Ini kacau nih. Wait, sorry, salah colok. Ini kita colok ke yang nggak dipakai aja. Oke, ini colok lagi. Nah kalau udah kayak gini, semua dengar satu sama lain. Kalau tadi kita pakai switch, masih mending. Kalau dia sambungannya lewat dari sini ke sini ke sini ke sini, cuman ini yang rada budek. Yang ini masih bisa teriak. Jadi kondisinya seperti itu. Itu bridge itu. Nah, ini makanya Bino itu teriak. Kalau bisa ajarin nih kenapa kita perlu routing. Nah, kalau kita pakai routing, itu kita ganti nih. Switchnya kita ganti semua. Ini ganti semua. Ganti semua. Ini kita ganti. Ini ganti. Oke. Misalnya kita pakai mikrotik. Nggak bisa lagi. Gitu cuma 2. Saya cuma ada 2 mikrotik nih. Saya pakai Cisco lah di sini. Satu lagi Cisco. Ini Cisco yang lain lagi. Oke, jadi saya pakai Cisco sama mikrotik campur-campur ya. Nah, ini seru kalau di sini. Tapi ini konfigurasi harus bener nih ya. Routingnya lebih seru nih urusannya. Waduh, banyak banget nih. Cisco-nya punya colokannya banyak. Kan? Waduh, serem. Ih, colokannya banyak banget Cisco-nya. Ganas. Ini bisa digini juga sih kalau mau kalau mau gila bisa gini nih. No. Bisa saling cross kayak gini. Iya, buyang kepala dah lo. Bisa saling cross gini ya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah kira-kira gini. Saya akan ambil lagi, sorry, ini dia. Saya tambahin. Jadi salah. Oke. Jadi PC 5, PC 3, PC 6 kalau komunikasi satu sama lain, yang denger lokal di sini aja. Ini nggak ada yang dengar semua. Oke. Kalau misalnya PC 5 pengen ngomong ke PC 4, tergantung sambungan yang dipakai. Yang dengar cuman router 1, router 4. Atau kalau kondisi sambungan ini putus, sini lagi putus, dia bisa ngerut ke sini, atau ke sini. Baru sampai PC 4. Jadi yang dengar hanya yang dituju aja. Akibatnya kita tidak perlu dengerin sampah yang lewat. Sebagian besar senyap kalau nggak ada traffic, dan kita bisa komunikasi lega. Di sini bisa komunikasi sendiri, sini komunikasi sendiri, sini komunikasi sendiri, ini komunikasi sendiri. Jadi kalau mau transfer file lokal-lokalan kayak gini aman. Sini aman semua. Jadi performance jaringan sangat beda banget. Bridge sama router itu beda sekali performance jaringannya. Dan di sini ini hanya dipakai kalau komunikasi antar routernya terjadi. Jadi misalnya dia pengen komunikasi ke sana, yang ini mau ke sini. Misalnya ini saya ganti di sini, saya ganti ya, delete. Saya ganti sama cloud internet. Di sini ada internet lewat situ. Mana dia? Saya sambungin dari sini ke sini. Oke. Kalau mau gila, saya sambunginnya gila-gilaan. Di sini kebetulan kalau kita lihat ada 3 interface di sininya. Saya akan bikin kacau dikit lah. Di sini juga, di sini saya akan bikin sambungan dari sini ke cloud juga. Saya pakai yang ini. Jadi yang punya sambungan ke internet ada 2, mikrotik 1 sama router 1. Ini punya sambungan ke internet. Jadi yang bagian yang sini, kalau dia pengen nyambung ke internet, dia bisa keluar, nanti bisa milih mau lewat sini ke sana atau sini ke sana. Tapi ini nggak terganggu. Jadi kalau ini mau ke internet, sini sama sekali tidak diganggu. Ini pun tidak diganggu sih sebenarnya. Jaringan LAN yang di sini nggak diganggu, sama sekali nggak diganggu. Yang terganggu hanya routernya aja dilewatin. Tapi jaringan LAN-nya nggak masalah. Jadi kalau ekstrim kira-kira gini lah. Ini saya delete ya. Saya misalnya punya router tambahan lagi.
Wah, biar seru. Nah, di sini baru saya kasih PC lagi. Seru kan, rumit nih jaringannya, seru banget. Kita bisa jalanin nih, komputer langsung hang. Komputernya kebanyakan. Jadi kalau kita mau komunikasi, misalnya ini mau ke internet, PC2 mau ke internet, PC2 akan masuk ke router 2, terus dia milih mau masuk ke router 1 atau mau masuk MikroTik 1. Oke, ke internet. Cuman yang ini, yang PC yang dalam router 3, terus yang di sini MikroTik 2 nggak terganggu sama sekali. Sama sekali nggak ada urusannya sama traffic yang di sini. Jadi beda sekali antara routing sama bridge. Performanya jauh banget sih. Sayangnya nggak banyak orang yang menguasai ilmu-ilmu seperti ini. Biasanya orang lapangan banget yang mau baca, yang menguasai ilmu sini. Bino termasuk orang yang otodidak, belajar sendiri, dan dia banyak jam terbang di lapangannya, makanya dia ngerti banget urusan satu ini. Cuman minumnya kuat banget nih Bino juga, parah. Semoga Bino bisa agak insaf karena Anda agak parah bagian satu itu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kenapa penting sekali kita melakukan routing. Kalau untuk jaringan sederhana di dalam rumah yang cuman komputernya ada 5 atau berapa, masih oke lah bridging. Tapi kalau udah satu RT, RW, apalagi satu kota, bridging itu keterlaluan banget. Itu parah banget. Udah gitu ada hotspot segala macam lagi di situ. Itu kacau banget. Jadi sangat tidak disarankan untuk melakukan bridging karena performance jaringan akan kolaps kalau gitu caranya. Oke. Ini saya buang semuanya. Delete semuanya. Ini tadi buat ini aja, buat gambarin aja, lebih enak pakai ini gambarnya gitu daripada pakai pinta. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kenapa kita perlu banget untuk mengerti yang namanya bridging. Oke, terima kasih Bino untuk masukannya.